Sobat, pernah nggak kamu merasa bersalah setiap kali habis belanja sesuatu yang sebenarnya nggak penting? Kamu tahu itu bukan kebutuhan, tapi entah kenapa, tangan ini tetap menekan tombol beli sekarang. Setelah itu, muncul rasa menyesal, lalu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi seminggu kemudian, kamu melakukannya lagi. Bukan karena kamu boros, sobat, tapi karena otakmu sedang bekerja dengan cara yang belum kamu pahami. Otak manusia itu unik. Ia tidak selalu mengejar logika, tapi mengejar rasa senang. Setiap kali kamu membeli sesuatu yang membuatmu merasa bahagia, otak mengeluarkan zat kimia bernama dopamin. Inilah hormon yang membuatmu merasa puas dan senang sesaat. Masalahnya, dopamin cepat hilang, tapi otakmu mengingat rasa senangnya. Akibatnya, kamu ingin mengulanginya lagi. Kebiasaan kecil inilah yang sering bikin keuangan bocor halus tanpa disadari. Bukan karena kamu nggak bisa mengatur uang, tapi karena sistem penghargaan di otakmu belum dilatih untuk mengenali makna sejati dari kepuasan finansial. Otakmu masih mengira bahwa kebahagiaan datang dari pembelian, bukan dari kestabilan. Dan disitulah banyak orang terjebak di siklus senang sesaat tapi stres panjang. Sobat, keputusan keuangan yang kamu buat setiap hari bukan semata soal angka. Itu juga soal emosi, kebiasaan, dan reaksi kimia dalam otakmu sendiri. Saat kamu paham hal ini, kamu mulai bisa berbelas kasih pada dirimu, bukan menyalahkan diri karena boros, tapi belajar memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap keputusan finansial. Kesadaran itu adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial yang sejati. Jadi, mulai hari ini, jangan buru-buru menilai dirimu boros. Coba perhatikan, kapan dan kenapa kamu merasa ingin membeli sesuatu. Apakah karena butuh atau karena otakmu sedang mencari kenyamanan cepat? Karena begitu kamu paham cara otakmu bekerja terhadap uang, kamu nggak lagi diperbudak oleh dorongan, tapi mulai mengendalikannya. Sobat, pernah nggak kamu merasa puas banget setiap kali beli sesuatu setelah kerja keras? Entah itu kopi mahal, baju baru, atau sekadar makan enak di akhir minggu. Rasanya seperti hadiah kecil setelah lelah seharian. Tapi, kalau kita perhatikan lebih dalam, kebiasaan ini bukan cuma soal menghargai diri, melainkan juga reaksi alami dari otak yang mencari rasa nyaman cepat. Itulah yang disebut sistem reward di otak. Setiap kali kamu membeli sesuatu yang menyenangkan, otakmu langsung memproduksi dopamin, zat kimia yang memberi sensasi puas. Ini mirip seperti tepukan lembut yang membuatmu merasa berhasil. Tapi sayangnya, dopamin bekerja singkat. Begitu efeknya hilang, otakmu mencari cara untuk memunculkannya lagi. Itu sebabnya, tanpa sadar kamu mulai ingin mengulangi perilaku itu lagi dan lagi. Fenomena ini disebut reward loop, sobat. Otakmu mencatat bahwa setiap pembelian rasa senang. Jadi saat kamu merasa lelah, stres, atau kosong, otak otomatis memunculkan ide. Beli sesuatu aja biar tenang. Ini bukan masalah niat, tapi refleks biologis yang belum kamu kendalikan. Dan disinilah banyak orang terjebak dalam kebiasaan kecil yang perlahan jadi besar. Yang menarik, sobat, penelitian neurofinance menunjukkan bahwa rasa puas dari belanja spontan sama aktifnya dengan area otak yang menyala ketika seseorang mendapat pujian. Artinya, membeli barang bukan cuma soal uang, tapi juga soal identitas dan penerimaan diri. Itu sebabnya kita kadang membeli sesuatu hanya untuk merasa cukup baik di mata orang lain. Tapi kabar baiknya, kebiasaan ini bisa diubah. Otakmu bisa dilatih ulang untuk mencari kepuasan dari hal yang lebih sehat, misalnya dari rasa tenang saat tabungan bertambah, dari konsistensi mencatat pengeluaran, atau dari keberhasilan menahan diri membeli barang yang nggak penting. Karena sebenarnya, sobat, otakmu bukan musuhmu. Ia hanya butuh diarahkan dengan benar. Sobat, otak manusia itu luar biasa, tapi juga sering salah baca situasi, terutama kalau menyangkut uang. Otak kita diciptakan untuk bertahan hidup, bukan untuk menghitung angka secara objektif. Makanya, ketika melihat diskon besar atau promo terbatas, otak langsung aktif di bagian yang memicu rasa takut kehilangan. Itulah kenapa kita sering beli sesuatu bukan karena butuh,
tapi karena takut ketinggalan. Dalam ilmu psikologi keuangan, ini disebut loss aversion bias, keengganan otak terhadap kehilangan. Otakmu lebih takut kehilangan Rp1.000 daripada senang mendapat Rp2.000. Karena bagi otak, rasa rugi terasa 2 kali lebih menyakitkan daripada rasa untung yang dirasakan. Jadi wajar sobat, kalau kamu lebih cepat bereaksi pada diskon hari ini dibanding tabungan untuk masa depan. Lalu ada juga social comparison bias, kecenderungan otak membandingkan diri dengan orang lain sebagai ukuran keberhasilan. Saat kamu melihat teman beli mobil baru, otak langsung memunculkan sinyal bahwa kamu tertinggal. Padahal, kamu mungkin sedang berada di fase finansial yang berbeda. Tapi otak nggak peduli. Ia hanya ingin mengejar perasaan aman yang semu. Masalahnya, sobat, ilusi ini membuat kita sulit membedakan antara ingin merasa aman dan benar-benar aman. Kita merasa aman saat bisa membeli barang, padahal yang kita beli hanya sensasi, bukan ketenangan. Ilusi ini bekerja halus seolah keputusanmu logis, padahal itu hanya hasil dorongan emosi yang dibungkus rasionalisasi. Dan makin sering dilakukan, makin kuat pola di otak terbentuk. Tapi kabar baiknya, otak bisa dilatih untuk melawan biasnya sendiri. Dengan menyadari kapan emosi mulai mengambil alih, kamu bisa mulai melatih bagian otak depan, prefrontal cortex, yang bertugas membuat keputusan logis. Semakin sering kamu berhenti sejenak sebelum membeli, semakin kamu membangun koneksi baru di otak yang lebih kuat dari impuls sesaat. Sobat, tahukah kamu kalau stres karena uang bisa benar-benar mengubah cara kerja otakmu? Saat kamu cemas memikirkan tagihan, cicilan, atau pengeluaran yang menumpuk, otak akan menganggap situasi itu sebagai ancaman. Bagian otak bernama amigdala langsung aktif, melepaskan hormon kortisol, hormon stres yang membuat jantung berdebar dan pikiran tegang. Otakmu masuk ke mode bertahan hidup, bukan berpikir tenang. Ketika kondisi ini terus terjadi, kortisol yang berlebihan bisa menurunkan kemampuan bagian otak depan, prefrontal cortex, bagian yang seharusnya membantu kamu membuat keputusan logis. Itulah kenapa, saat stres karena uang, kita justru sering mengambil keputusan impulsif. Misalnya, beli sesuatu untuk menenangkan diri, atau justru diam tak melakukan apapun. Bukan karena malas, tapi karena otak sedang kelelahan emosional. Sobat, efeknya bukan cuma di pikiran, tapi juga di tubuh. Stres finansial kronis bisa membuat tidur terganggu, nafsu makan berubah, bahkan daya tahan tubuh menurun. Karena bagi otak, masalah keuangan sama seriusnya seperti ancaman fisik. Ia memicu reaksi yang sama, detak cepat, napas pendek, dan sulit fokus. Makanya banyak orang merasa lelah secara mental, padahal hanya duduk menghitung pengeluaran. Yang sering terlupakan, stres finansial juga memengaruhi hubungan sosial dan emosi. Ketika pikiranmu sibuk memikirkan kekurangan, kamu jadi mudah tersinggung, sulit percaya diri, bahkan menarik diri dari lingkungan. Padahal, isolasi justru membuat otak semakin fokus pada rasa takut dan kekurangan. Dan di situ, ketenangan benar-benar menghilang. Tapi kabar baiknya sobat, otak manusia sangat adaptif. Ia bisa di-restart dengan latihan kesadaran finansial, menarik napas sebelum mengambil keputusan, menulis pikiranmu tentang uang, dan mengingat kembali hal-hal yang sudah kamu punya. Setiap kali kamu melakukan ini, kamu sedang menurunkan kadar kortisol dan mengaktifkan area tenang di otak. Perlahan, tubuhmu belajar bahwa uang bukan ancaman, tapi alat untuk hidup lebih sadar. Sobat, di titik tertentu kamu akan sadar bahwa masalah keuangan tidak selalu soal angka. Kadang, akar dari semuanya ada di kepala dan hati yang belum selaras. Kita terlalu sering berusaha memperbaiki isi dompet, tapi lupa menenangkan isi pikiran. Padahal, begitu pikiran tenang, keputusan finansial juga jadi lebih jernih. Karena keuangan yang sehat selalu dimulai dari pikiran yang tenang. Bayangkan kalau setiap kali kamu ingin membeli sesuatu, kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini keinginan atau kebutuhan? Pertanyaan kecil seperti itu bisa mengubah cara kerja otakmu. Dari yang biasanya impulsif menjadi lebih sadar, dari yang reaktif menjadi reflektif. Dan setiap kali kamu melakukan itu, kamu sedang melatih otakmu untuk memilih ketenangan, bukan pelarian.
Sobat, penelitian neurofinance menemukan bahwa latihan kesadaran kecil seperti ini bisa menurunkan kadar hormon stres dan memperkuat koneksi di bagian otak yang bertanggung jawab atas pengendalian diri. Itu artinya, setiap keputusan finansial yang kamu ambil dengan sadar sedang menyehatkan otakmu juga. Jadi, menabung bukan cuma baik untuk masa depan, tapi juga untuk keseimbangan pikiran hari ini. Ketenangan finansial bukan berarti kamu punya banyak uang, tapi kamu tahu arah dan maknanya. Saat kamu berhenti mengejar kesempurnaan, kamu mulai merasakan cukup. Dan rasa cukup itu bukan tanda berhenti berkembang, tapi tanda bahwa kamu sudah berdamai dengan proses. Itulah titik balik yang membuat hidup terasa ringan. Mulai hari ini sobat, coba ubah cara pandangmu tentang uang. Bukan sebagai sumber stres, tapi sebagai alat pembelajaran diri. Karena setiap rupiah yang kamu kelola dengan sadar, bukan hanya menambah saldo tabunganmu, tapi juga memperkuat keseimbangan mentalmu. Uangmu akan mengikuti arah pikiranmu. Jadi, tenangkan pikiranmu dulu, baru keuanganmu akan ikut tenang. Sobat, setelah kamu paham cara otak bekerja terhadap uang, sekarang saatnya melatihnya kembali. Ingat, otak itu seperti otot, semakin sering kamu latih, semakin kuat pengendaliannya. Melatih otak finansial bukan soal menghafal teori, tapi membangun kebiasaan baru yang mengaktifkan bagian otak logis, bukan emosional. Dan semua itu bisa dimulai dari langkah kecil setiap hari. Langkah pertama disebut pause and observe. Setiap kali kamu ingin membeli sesuatu, berhenti sejenak, ambil napas dalam, dan tanya pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau pelarian? Tindakan sederhana ini membantu prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur keputusan rasional untuk aktif. Hanya 5 detik jeda bisa membuatmu selangkah lebih sadar dari impuls sesaat. Langkah kedua adalah journal and track. Catat setiap pengeluaran kecil, termasuk yang menurutmu sepele. Karena dengan mencatat, kamu sedang melatih otak untuk menghadapi kenyataan finansial dengan jujur. Dalam dunia neurofinance, aktivitas mencatat membantu menurunkan aktivitas amigdala, pusat emosi, dan memperkuat kendali logis. Catatan kecil itu bisa jadi cermin besar untuk masa depanmu. Langkah ketiga, delay and decide. Kalau kamu ingin membeli barang non-kebutuhan, tunda 24 jam. Otakmu butuh waktu untuk mendinginkan sistem dopamin yang terbakar oleh keinginan. Biasanya setelah 24 jam, keinginan itu memudar, dan kamu bisa berpikir lebih jernih. Kadang bukan barangnya yang kamu butuh, tapi rasa tenang setelah menahannya. Dan terakhir sobat, reward ulang otakmu. Biasanya kita mengaitkan rasa senang dengan belanja, sekarang ubah polanya. Beri otak hadiah baru dari rasa kontrol dan kemajuan finansial. Misalnya, rasakan kepuasan saat saldo tabungan bertambah, bukan saat paket datang. Setiap kali kamu berhasil menahan impuls, kamu sedang menulis ulang pola otakmu menuju kebebasan finansial yang sebenarnya. Sobat, sekarang kamu tahu bahwa yang perlu diperbaiki bukan hanya caramu mengatur uang, tapi juga caramu memandangnya. Karena uang tidak pernah benar-benar menjadi masalah, yang sering jadi sumber stres adalah cara pikiran kita menanggapinya. Begitu kamu paham ini, kamu sedang memutus rantai yang selama ini membuatmu lelah secara finansial. Uang hanyalah alat, tapi pikiranlah yang memegang kendali. Saat kamu mulai tenang, kamu akan sadar bahwa rezeki tidak datang dari kepanikan, tapi dari kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dan kebijaksanaan itu tumbuh setiap kali kamu belajar memahami dirimu sendiri. Sobat, jangan lagi kejar kesempurnaan finansial yang nggak punya ujung. Fokuslah pada keseimbangan, belajar menikmati proses, bukan sekadar hasil. Karena di dunia yang selalu sibuk mengejar lebih, kamu bisa jadi orang yang memilih tenang dan itulah kekayaan sebenarnya. Ketenangan adalah bentuk kemewahan yang tak bisa dibeli. Kalau hari ini kamu mulai lebih sadar, mulai berhenti sebelum membeli, mulai mencatat meski sedikit, itu sudah langkah besar. Otakmu sedang belajar ulang, dan setiap langkah kecil itu berarti. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil yang dilakukan terus-menerus. Kamu sedang membangun kebiasaan baru yang akan membebaskanmu seumur hidup. Jadi, sobat, kalau video ini membuka sedikit ruang di pikiranmu, bantu sebarkan ke orang lain.
Biarkan semakin banyak orang paham bahwa tenang itu bukan karena kaya, tapi karena mengerti cara kerja pikirannya terhadap uang. Karena saat kesadaran finansial menyebar, dunia akan punya lebih banyak orang bijak, bukan cuma orang kaya.